Shalom guys, welcome to Master Plan Youth Online Service. Di online service kali ini kita akan dilayani oleh kakak rohani kita, Kak Randy Chandra Dinata, dengan tema Humble Like Jesus. Di tema kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya menjadi anak Tuhan yang rendah hati, sama seperti Bapak kita yang rendah hati. Sebelum kita mulai ibadah kita, aku punya beberapa pengumuman yang akan aku sampaikan. Yang pertama adalah EHF Master Plan Youth masih dilaksanakan secara online melalui Zoom, dan linknya akan di-share di grup WhatsApp. Jangan lupa dicek ya. Persembahan maupun persepuluhan dapat langsung kalian transfer ke rekening yang tertera di layar maupun barcode yang tertera di layar. Online service minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Samuel Anton dengan tema Obey Like Jesus. Jangan lupa ikutan ibadah minggu depan ya. Yang terakhir, kita tetap stay at home ya teman-teman. Kalau nggak ada keperluan yang terlalu mendesak, kita nggak usah keluar rumah. Tapi kalau harus keluar rumah, jangan lupa untuk ikutin protokol kesehatan dengan cara pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, segitu aja pengumumannya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Happy Sunday, God bless you, selamat beribadah. Selalu bersinar dalamku, kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna,
Puji Tuhan, Tuhan masih berikan saya kesempatan untuk bersaksi. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat Master Plan Youth sudah memberikan saya kesempatan untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya dan hidup keluarga saya. Kronologinya bagaimana saya bisa sampai terpapar COVID-19 ada kemungkinan besar ketika papa saya sudah merasa tidak enak badan. Dan pada saat itu kami sekeluarga belum melakukan tes PCR swab dan adik saya tidur bersama papa dan mama saya di kamar orang tua saya. Dan kondisi pada saat itu keluarga kami belum mengetahui bahwa ternyata papa saya positif COVID-19. Beberapa hari kemudian adik saya kembali ke kamar saya karena biasanya kami tidur berdua. Saya di ranjang yang atas dan adik saya tidur di ranjang yang bawah. Dan kemungkinan besar adik saya terpapar COVID-19 dari papa saya, dan saya terpapar COVID-19 dari adik saya. Hal yang saya rasakan selama isolasi mandiri ada dua hal. Yang pertama secara fisik. Secara fisik saya tidak merasakan apa-apa karena saya OTG sama seperti adik saya, beda dengan papa saya yang merasakan berbagai macam penyakit seperti sesak nafas, diare, dan lain-lain. Namun bagaimanapun juga saya statusnya adalah orang yang positif COVID-19, jadi harus melakukan berbagai hal untuk memulihkan saya dari COVID-19 ini, seperti tidur cukup, makan yang sehat, minum berbagai macam vitamin, berjemur, menggunakan masker di dalam rumah, menjaga jarak antara anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain, dan menjaga imun tubuh agar tetap sehat, kuat, dan ceria, nggak boleh stres. Yang kedua yang saya rasakan di dalam hati saya, awalnya saya kesel, kecewa, marah sama Tuhan. Kenapa harus saya yang kena? Padahal saat itu saya terpilih sebagai salah satu petugas upacara di sekolah saya dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Namun setelah saya mengetahui bahwa saya positif COVID, saya bilang ke guru saya bahwa saya sakit dan akhirnya saya digantikan dengan orang lain. Dan saya juga jarang keluar. Saya hanya keluar ke supermarket di seberang komplek, itu pun melakukan berbagai macam protokol kesehatan. Tapi saya bersyukur selama pandemi Roh Kudus gerakan saya untuk mengikuti berbagai acara rohani, beribadah via Zoom maupun via YouTube, dan saya sadar bahwa itulah yang menguatkan saya, memampukan saya untuk melewati semuanya ini dan membangkitkan saya dari kekecewaan dan kemarahan saya. Dan saya juga bersyukur kepada Roh Kudus bahwa saya lebih dekat lagi sama Tuhan dan membuat saya menjadi orang yang makin kuat dan mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya boleh jujur, sebenarnya saya harus melawan keinginan daging saya karena sebenarnya saya pengen banget main sama teman-teman. Banyak teman-teman juga yang ngajak saya main seperti, Cia ayo main ke rumah si Ayu, main ke rumah si Bayu, tapi saya selalu menolak. Dan saya juga belum kasih tahu ke mereka kalau saya positif COVID-19, jadi mereka ngajak saya main dengan santainya. Saya juga sebenarnya nggak suka minum vitamin dalam bentuk tablet atau kapsul, tetapi saya harus meminumnya karena itu salah satu kewajiban saya sebagai salah satu orang yang terkena COVID-19 untuk memulihkan imun saya. Setiap pagi, siang, bahkan malam mama saya selalu mengetok pintu saya dan saya langsung tahu kalau mama saya bakal bawain makanan dan beberapa vitamin, baik itu dalam bentuk tablet maupun minuman, dan saya harus meminumnya. Saya total melakukan 4 kali swab test, dan pada tes yang pertama aku nangis karena sakit guys, jadi cukup aku aja, kalian jangan. Terus ada suatu saat dimana saya lagi sekolah online, tiba-tiba mama saya mengetok pintu kamar saya dan bilang kalau kalau suster udah di depan rumah. Saya juga kaget, mama saya juga kaget karena suster nggak bilang apa-apa kalau ternyata saya mau dites swab. Jadi akhirnya saya dites swab sambil dengerin materi yang guru saya sampaikan. Tetapi puji Tuhan banget, saya nggak harus pergi ke rumah sakit, karena kalau di rumah sakit
nggak bisa berjemur, nggak bisa minta air panas, harus di dalam kamar untuk isolasi itu. Tapi saya bersyukur saya bisa di rumah, saya bisa isolasi mandiri di rumah, saya bisa makan makanan enak, makanan buatan mama saya, bisa berjemur, bisa bertemu anggota keluarga lainnya meskipun dengan berjaga jarak. Dan puji Tuhannya pada pertengahan Agustus Tuhan telah menyembuhkan papa dan adik saya, dan beberapa minggu kemudian saya pada awal September Tuhan Yesus juga sembuhkan. Jadi semua keluarga saya telah sembuh total berkat kemurahan, berkat kebaikan, berkat kesembuhan daripada Tuhan. Berkat rohani yang saya dapat dari peristiwa ini adalah pentingnya ketaatan. Ketaatan itu sangat penting ketika kita taat sama perintah Tuhan, taat sama firman Tuhan, taat sama perkataan Tuhan, kita akan merasakan buahnya yang sedemikian rupa. Kita akan merasakan berkat yang dari Tuhan, kita akan merasakan bagaimana kita jalan di jalan yang Tuhan tentukan. Dan yang kedua juga berkat yang aku dapat, dimana kita harus percaya sama Tuhan, percaya sama rencana Tuhan. Kita itu bagaikan di dalam sebuah labirin, kita bilang Tuhan di depan jalan buntu, aku nggak tahu lagi harus kemana, mungkin hidupku stuck di sini aja. Tapi kata Tuhan, enggak, nah itu ada jalan kecil yang kamu bisa lewat situ, ayo jalan bareng aku akan tuntun kamu sampai kamu tuntas berjalan bareng aku. Dan mungkin kita cuma bisa lihat 1-2 langkah ke depan, tapi Tuhan bisa lihat 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Tuhan udah mempersiapkan masa depan kita. Jadi aku mau ajak kita untuk percaya aja sama rencana Tuhan, lakukan bagian kita yang harus kita lakukan, dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Pesan yang ingin aku sampaikan buat kakak-kakak dan adik-adik semua yang ada di Master Plan Youth, mungkin hari-hari ini banyak dari kita yang menghadapi berbagai macam masalah, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah sekolah, bahkan masalah dengan diri kita sendiri. Aku ingin nyampein kalau terus melekat sama Tuhan, jangan lari dari hadiratnya, karena Tuhan sumber kekuatan dan sumber jawaban kita. Percaya kalau Tuhan gak bakal merencanakan yang buruk buat anak-anaknya, karena rencana Tuhan selalu yang terbaik. Dan aku juga mau sampaikan bahwa buat kita yang masih ragu untuk melangkah, ayo melangkah dengan iman, melangkah dengan tuntunan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti gak pernah ninggalin kita di keadaan apapun. Dan musim boleh berganti, tapi janji Tuhan tetap sama dalam hidup kita. So, Tuhan Yesus memberkati. Shalom orang-orang muda, kita akan mengadakan perjamuan kudus sekali lagi. Tidak terasa kurang lebih mungkin 7 bulan kita beribadah secara online. Saya tidak tahu kondisi keadaan dari saudara sebagai orang muda, yang mungkin ada yang sudah kuliah, yang sudah kerja, tetapi saya selalu mengkhotbahkan, saya selalu menyampaikan message Tuhan bahwa setiap kita harus tetap percaya, harus tetap punya pengharapan dalam Dia. Bapak Ibu sekalian, saudara, orang-orang muda, kita akan menerima perjamuan kudus pada saat ini sebagai sakramen. Istilah sakramen dari bahasa Latinnya sacramentum, yang artinya sebuah janji setia. Ini sebuah ungkapan yang selalu diberikan oleh prajurit Romawi kepada Kaisar Romawi, bahwa mereka harus mati setia sampai mati kepada Kaisar. Ketika kita menerima sakramen perjamuan kudus, orang-orang muda diingatkan sekali lagi bahwa kita harus setia sampai mati, hidup dalam Kristus Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus karena masalah materi, karena masalah jodoh. Tetapi saudara, orang-orang muda harus jadi saksi Tuhan, menangkan banyak jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus dalam doa. Bapa, kami berdoa supaya roti dan anggur perjamuan kudus yang kami persiapkan, Tuhan kuduskan, Tuhan layakan, sehingga pada waktu kami menerimanya, kami diingatkan kembali akan korban Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, menebus dosa kami, sehingga kami menjadi orang-orang muda yang boleh menerima keselamatan yang kekal. Kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus dalam ibadah pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Mari orang-orang muda, kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia serahkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara orang muda, percayakah bahwa tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib membuat kita menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal bersama dengan Dia? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara orang muda, percayakah oleh karena darah Yesus Kristus kita disucikan, hati nurani kita yang buat kita tidak berani menghadap Tuhan disucikan oleh darah Kristus, sehingga kita memiliki keberanian untuk masuk dalam tempat maha kudusnya Tuhan. Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari orang-orang muda kita angkat tangan kita bersama, kita mengucap syukur untuk tubuh dan darah Kristus. Kita berterima kasih karena tubuh dan darah Kristus menyucikan kita, melayakkan kita. Kita bersyukur, kita harus berkata glory haleluya. Karena kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya terhilang, tapi oleh karena tubuh dan darah Kristus kita diselamatkan. Bapa, kami orang-orang muda mengangkat tangan dalam hadirat-Mu. Bersyukur karena kami adalah orang-orang muda yang Tuhan pilih, Tuhan selamatkan, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan. Sehingga pada waktu kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami menerima hidup yang kekal. Dan pada waktu kami mengingat dengan kasih Tuhan, kami mau Tuhan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami sejati. Kami menjadi orang-orang muda yang tidak serupa dengan dunia ini, tapi kami dibaharui dalam cara berpikir kami, sehingga kami mengetahui kehendak Tuhan yang baik, berkenan dan yang sempurna itu terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati orang-orang muda yang beribadah bersama dengan kami pada saat ini. Biarlah melalui hidup kami muliakan nama Tuhan kami, penyelamat kami, Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama yang agung, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom teman-teman Master Plan Youth yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Senang sekali Kak Randy boleh kembali menyapa teman-teman semua di online service kita kali ini di bulan Oktober. Dan kita nggak berasa udah ada di penghujung tahun 2020. Ya, dan walaupun keadaan hari-hari ini belum juga pulih teman-teman, COVID-19 masih ada di sekitar kita. Tapi Kak Randy berharap kita tetap bersemangat, kita tetap menjaga protokol kesehatan, dan kita tetap stay at home jika kita tidak punya kebutuhan yang urgent teman-teman. Supaya angka peningkatan COVID-19 ini bisa diredam dan segala sesuatunya bisa pulih seperti sedia kala. Amin. Ya teman-teman, hari ini kita akan belajar satu tema. Ya, tema besar kita di bulan Oktober itu adalah Christ likeness atau keserupaan dengan Kristus. Dan khusus di minggu ini kita akan belajar mengenai humble like Jesus atau rendah hati seperti Yesus. Ya, ini adalah satu sikap hati dan karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, dan kita harus belajar. Kalau mau jadi seperti Yesus, maka kita harus rendah hati seperti Dia, teman-teman. Dan Tuhan Yesus pun berkata di Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati," teman-teman. Rendah hati atau bahasa Inggrisnya humble in heart. Ya, dan betapa pentingnya teman-teman ketika Tuhan Yesus berkata, "Belajarlah kepadaku sebab aku ini rendah hati." Betapa pentingnya bagi kita anak-anak Tuhan untuk memiliki kerendahan hati. Karena Alkitab juga mencatat bahwa Allah itu menentang orang yang congkak dan sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati, teman-teman. Ya, bayangin teman-teman, kalau Allah itu menentang orang yang congkak dan sombong.
Artinya ketika kita berlaku sombong, ketika kita tidak menjadi rendah hati, maka kita di saat yang sama sedang memposisikan diri sebagai musuhnya Allah, sebagai orang yang menentang Allah. Ya, dan kalau kita punya manusia sebagai lawan, sebagai orang yang menentang kita, kita masih punya kesempatan, punya peluang untuk menang, teman-teman. Tapi bagaimana jika Tuhan, pencipta semesta alam yang punya kekuasaan, maha kuasa itu, yang menjadi musuh kita? Tentunya kita nggak bisa menghadapi Tuhan, teman-teman. Ya, makanya hati-hati ketika kita menjadi sombong, ketika kita menjadi congkak, maka kita memposisikan diri sebagai musuhnya Tuhan. Nah, masalahnya teman-teman, yang jadi permasalahan ini adalah akibat dosa, natur dari manusia itu adalah terlatih sebagai orang yang sombong. Ya, orang tidak perlu diajarin, orang tidak perlu dinasehatin bagaimana caranya untuk menjadi sombong. Itu sudah menjadi sesuatu yang terdapat di dalam dirinya, menjadi natur di dalam dirinya akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia jadi pribadi yang jauh dari kerendahan hati. Untuk berbuat sombong, untuk bersikap sombong itu sangat mudah, tapi untuk memiliki kerendahan hati itu sangat susah, teman-teman. Ya, contoh simpel, Dominic belum lama ini baru bagi rapot, teman-teman. Dan puji Tuhan, hasilnya memuaskan. Papanya juga bangga ya. Dari semua nilai yang keluar, semuanya itu nilainya A, teman-teman. Tapi ada satu yang B. Ya, nggak apa-apa lah, biar Domi nggak sombong-sombong amat ya, teman-teman. Ada nilai B-nya di situ nyelip. Tapi dari hasil rapot yang keluar itu, Domi langsung bilang gini, wah, nilai Domi bagus ya. Kayaknya teman-teman Domi nggak ada deh yang nilainya sebagus ini. Lihat tuh, teman-teman ya. Papanya berusaha rendah hati di hadapan Domi, tapi ternyata Domi tuh sombong, teman-teman ya. Ada benih-benih sombong gitu ya, tanpa saya perlu mengajarkan dia bagaimana caranya menjadi sombong, teman-teman. Oleh karena itu, kita percaya bahwa yang namanya natur dosa itu membuat manusia terlatih untuk menjadi sombong, teman-teman. Nah, ini yang mau kita lawan, ini yang mau kita hadapi bersama-sama. Bagaimana seorang anak Tuhan itu memiliki kerendahan hati di dalam kehidupannya. Nah, teman-teman, ada satu hal yang kita perlu tahu, bahwa yang namanya penyakit dari kesombongan yang terdapat dalam diri manusia hanya bisa disembuhkan oleh yang namanya kasih karunia, teman-teman. Saya bikin quotes di sini. Kasih karunia adalah vaksin yang sanggup menyembuhkan hati manusia dari kesombongan, teman-teman. Ya, bahwa kita sudah terlahir di dalam dosa, sudah terlatih untuk menjadi sombong. Oleh karena itu kita butuh penangkalnya, teman-teman. Kita butuh obatnya, kita butuh vaksinnya, yaitu kasih karunia Allah. Mengapa kasih karunia itu membuat seseorang tidak bisa menjadi sombong, tidak bisa lagi untuk tidak rendah hati, teman-teman? Karena Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena itu adalah pemberian Allah, maka jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Jangan ada seorang pun yang menjadi sombong. Karena keselamatan yang dia peroleh itu adalah pemberian Allah, bukan berdasarkan pekerjaan manusia. Nah, teman-teman, dengan kebenaran ini, maka harusnya anak-anak Tuhan tidak bisa menjadi sombong. Ya, saya pernah bahas ini 2 bulan yang lalu, bahwa salah satu kemerdekaan yang manusia dapatkan dari yang namanya Injil, dari yang namanya keselamatan, itu adalah kemerdekaan dari kesombongan agamawi. Dan gak nyambung, teman-teman, bicara tentang Injil atau kasih karunia Allah itu disejajarkan dengan kesombongan. Oleh karena itu saya katakan bahwa kasih karunia itu adalah vaksin bagi manusia untuk merdeka atau sembuh dari yang namanya kesombongan. Amin, teman-teman. Terimalah berita Injil dengan sukacita, dengan rendah hati, bahwa memang tidak ada seorang pun yang sanggup sampai kepada Tuhan dengan usaha dan perbuatan baiknya sendiri. Mereka membutuhkan Yesus sebagai juru selamat atas hidup mereka. Amin, teman-teman. Ya, itu satu poin penting, bahwa kita harus menemukan bahwa Injil, bahwa kasih karunia itu adalah vaksin atau obat bagi yang namanya
hati yang sombong. Nah, teman-teman, kita belajar lebih jauh lagi seperti apa yang namanya humble like Jesus, atau seperti apakah rendah hati yang seperti Yesus, teman-teman. Ya, saya catat ada 3 poin. Bagaimana pribadi Yesus itu menunjukkan kerendahan hati di dalam kehidupannya selama dia datang ke dalam dunia ini. Yang pertama, teman-teman, rendah hati seperti Yesus itu artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ya, rendah hati itu artinya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Teman-teman, bahasa Yunani atau bahasa asli dari rendah hati itu adalah tapeinos. Ya, tapeinos itu artinya bergantung kepada Tuhan lebih dari bergantung kepada diri sendiri, teman-teman. Tapeinos itu artinya bergantung kepada Tuhan lebih daripada bergantung kepada diri sendiri. Dan itu telah diperagakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Dia yang adalah Tuhan menjadi manusia. Tapi di dalam kemanusiaannya dia sadar bahwa dia sangat bergantung kepada Bapa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di luar Bapa, teman-teman. Dan ini menarik ketika Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia bisa segitu bergantungnya sama Bapa. Bagaimana dengan kita manusia biasa, teman-teman? Ironisnya manusia di dalam kesombongannya seringkali merasa diri itu bisa tanpa Tuhan. Manusia di dalam kesombongannya merasa diri bisa tanpa bergantung kepada Tuhan. Ya, dengan mungkin kepintarannya, dengan kekayaannya, dengan pengalamannya, dengan koneksinya, manusia itu bisa berjalan seakan-akan dengan kekuatannya sendiri tanpa memerlukan pertolongan Tuhan. Bayangkan, teman-teman, betapa ironis ketika Yesus yang adalah Tuhan, dia bergantung sepenuhnya sama Bapa. Sedangkan kita yang hanyalah debu tanah, yang hanyalah manusia, yang sangat terbatas. Tapi karena kekayaan, karena pengalaman kita, karena kepintaran kita, koneksi kita dengan orang-orang yang mungkin dikatakan hebat, lalu kita merasa tidak perlu Tuhan, tidak perlu bergantung lagi kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi menarik karena seringkali, teman-teman, demi menyadarkan kita, Tuhan harus izinkan yang namanya masalah terjadi dalam kehidupan kita. Untuk menyadarkan kita bahwa kita itu tidak bisa berjalan sendiri. Kita itu sangat bergantung kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, contohnya di tengah keadaan pandemi hari-hari ini. Bukankah kita tersadar bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah, sangat terbatas, sangat fragile? Bagaimana ketika kesehatan kita, ekonomi, bahkan pendidikan kita bisa terhenti, teman-teman, dalam sekejap. Oleh karena virus yang tidak kelihatan, yang kecilnya itu sangat mikroskopis, tidak bisa dilihat dengan mata manusia, teman-teman. Bagaimana manusia bisa menyombongkan dirinya ketika dalam sekejap hal-hal tersebut bisa diambil daripadanya, kesehatan, ya kan, kekayaan, pekerjaan dan sebagainya. Barulah manusia itu menyadari bahwa iya ya, kalau aku boleh ada hari ini dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, mungkin aku juga ada kendala dalam ekonomi, tapi Tuhan kok pelihara secara sempurna. Kita akan sadar bahwa ternyata memang hanya oleh anugerah Tuhan, hanya oleh pertolongan Tuhan, maka kita bisa ada dalam keadaan seperti hari ini. Amin, teman-teman. Ya, saya teringat akan satu ayat di Mazmur 127 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, teman-teman, mungkin kita sudah persiapkan yang terbaik, mungkin kita sudah menjaga jarak dan sebagainya, ya, lalu kita punya tabungan yang cukup di dalam kehidupan ini. Tapi ingat satu hal, teman-teman, kalau bukan Tuhan yang menjagai kita, kalau bukan Tuhan yang melindungi kita, maka semua akan menjadi sia-sia.
Amin teman-teman ya. Terus bergantung kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Dan biarlah di tengah pandemi ini kita menyadari bahwa memang kita tidak bisa apa-apa di luar anugerah Tuhan. Nah, berikutnya bahwa teman-teman mungkin di dalam kehidupan ini Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya kegagalan. Ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata hasil yang diraih tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, kegagalan manusia dalam kehidupan ini bahkan Tuhan juga izinkan teman-teman, supaya kita menyadari bahwa di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Yohanes 15 ayat 5, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka engkau akan berbuah banyak. Sebab di luar aku," kata Tuhan, "kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ingat firman ini baik-baik teman-teman. Di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kita benar-benar butuh yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Kita butuh yang namanya keintiman dengan Tuhan setiap hari, supaya kita terus bisa berbuah dalam kehidupan kita dan boleh mempermuliakan Tuhan lewat segenap kehidupan kita. Itu yang pertama teman-teman, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, seperti apa humble like Jesus? Yang kedua bicara tentang rela mengosongkan diri. Ya, rela mengosongkan diri. Dari Filipi 2, kita buka kembali Alkitab kita teman-teman, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Di situ firman Tuhan berkata seperti ini. "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Teman-teman, ya, menarik ketika firman Tuhan ini berkata bahwa hendaklah di dalam hidup kita bersama sebagai anak-anak Tuhan, kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan diri, teman-teman. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, mengosongkan diri. Seperti apa yang dimaksud dengan mengosongkan diri? Ya, mengosongkan diri artinya kita tidak mempertahankan yang namanya status maupun kedudukan kita. Ya, kita merasa mungkin orang terpandang, mungkin kita merasa orang baik, kita orang terhormat. Lalu akibatnya ketika kita menemukan orang-orang yang kita anggap nggak selevel sama kita, yang lebih rendah daripada kita, maka kita merasa diri layak untuk lebih tinggi dari dia, layak untuk sombong di hadapan dia. Tapi yang menarik, Yesus bilang apa? Dia mengosongkan dirinya. Ya, dia tidak mempertahankan status dan kedudukannya, namun rela memposisikan diri sebagai hamba. Dan esensi dari hamba yaitu adalah seorang yang rela untuk mendahulukan kepentingan orang lain, dalam hal ini adalah tuannya, dibanding kepentingan dirinya sendiri, teman-teman. Ya, sehingga kalau kita bilang aku mau rendah hati seperti Yesus, artinya aku rela mengosongkan diri seperti Yesus. Aku memposisikan diri sebagai hamba di hadapan orang yang layak untuk dihormati, maupun orang-orang yang mungkin secara attitude, secara sikap, secara perkataan, perbuatan mereka itu tidak layak untuk dihormati. Ya, tapi kita harus belajar seperti Yesus. Bagaimana Yesus juga menghamba kepada orang-orang yang mungkin sikap dan perilakunya tidak berkenan di hadapan Yesus, teman-teman. Nah, ini yang menarik. Bagaimana kita juga harus belajar mengosongkan diri di tengah komunitas, teman-teman. Karena akan sangat mudah untuk terjadi konflik, terjadi gesekan di tengah komunitas kalau satu dengan yang lain tidak mengosongkan diri, tapi menjadikan diri itu sebagai pusat dari kehidupan. Sehingga ada konflik terjadi dan tidak ada yang mau merendahkan diri untuk saling mengalah, untuk saling meminta maaf, dan akhirnya tidak
timbul satu perdamaian, teman-teman. Tapi kita harus belajar rendah hati seperti Yesus. Amin, teman-teman. Ya, saya mau jelasin lebih dalam lagi mengenai kerendah hatian Yesus yang tercatat di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ini, teman-teman. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu mengosongkan diri. Ya, saya mau jelasin bahwa kerendah hatian Yesus ini saya katakan kerendah hatian kuadrat, teman-teman. Ya, kerendah hatian kuadrat. Kenapa kuadrat? Dan ini sesuatu yang tidak bisa kita raih. Sesuatu yang asing bagi manusia dan manusia tidak akan sampai kepada titik itu. Tapi minimal kita berjuang untuk rendah hati seperti dia. Ya, rendah hati kuadrat, teman-teman. Kenapa kuadrat? Karena pertama gini, Yesus itu adalah Tuhan yang rela menjadi manusia. Dia Tuhan yang terbiasa untuk disembah oleh para malaikat di surga. Dia biasa diagungkan, ditinggikan. Tapi untuk menjadi korban penebusan dosa bagi umat manusia, dia rela meninggalkan surga. Dia rela meninggalkan singgasananya, meninggalkan kenyamanannya. Untuk menjadi sama dengan ciptaan, teman-teman. Bukankah ini sesuatu yang tidak masuk akal ketika ada pencipta yang mau jadi sama dengan ciptaan? Dan ini yang tidak bisa diterima oleh teman-teman kita mungkin dari agama lain, teman-teman. Kok Tuhan jadi manusia? Kok Tuhan mati di salib? Tapi inilah rendah hati yang Yesus miliki, yang sampai hari ini pun kita akan terus terkagum-kagum akan kerendah hatian Yesus ini, teman-teman. Nah, nggak sampai situ aja. Kenapa jadi kuadrat rendah hatinya? Karena ketika dia jadi sama dengan manusia, dia mengambil rupa bukan sebagai raja, teman-teman. Dia bukan jadi orang yang minta dipandang, minta dihormati, di mana orang-orang harus salut sama dia, harus kagum, harus mengagungkan dia. Kalau enggak, semua akan dibinasakan. No. Tapi Yesus mengambil rupa seorang hamba. Bayangin. Bukan sejajar dengan ciptaan, malah lebih rendah daripada ciptaan dengan mengambil rupa seorang hamba. Dan ketika dia dihina, dia difitnah, dia dicela, dianiaya, bahkan diludahi, digantung di kayu salib sampai mati. Tidak ada satu kata pun yang membalas hinaan mereka. Yesus dengan rendah hati tidak membalasnya. Dan selalu mengucapkan berkat, mengucapkan permohonan ampun dari Bapa untuk orang-orang tersebut. Luar biasa, teman-teman. Dan setidaknya kita belajar untuk menjadi rendah hati seperti Yesus. Walaupun kita tidak akan sampai kepada rendah hatinya Yesus, tapi minimal kita berjuang, teman-teman. Kalau dia yang adalah Tuhan mau rendah hati, jadi sama dengan manusia. Lalu kita yang sesama manusia kok pengennya dituhankan, tanda kutip. Kita pengennya dihormati, kita pengennya diperlakukan dengan baik, seakan-akan kita adalah Tuhan. Beralihlah, teman-teman, dari hidup yang self-centered menjadi hidup yang Christ-centered, yang berpusat kepada Yesus. Amin, teman-teman. Itu yang kedua. Rendah hati seperti Yesus artinya kita rela mengosongkan diri seperti Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, teman-teman. Seperti apa yang dimaksud humble like Jesus? Ya, yang ketiga bicara tentang tidak sembarang menghakimi orang lain. Ya, orang yang sombong, orang yang tidak rendah hati, maka dia akan dengan mudahnya merasa diri lebih baik dari orang lain, dan pada akhirnya dia akan merasa punya hak untuk menghakimi orang lain, bahkan menjatuhkan vonis atas hidup orang lain. Ya, teman-teman, hari-hari ini kita temukan banyak orang-orang yang katanya hamba Tuhan, yang katanya teolog Kristen, tapi dengan mudahnya mencap yang satu kafir lah, yang satu sesat lah, dan seterusnya. Dan ini zamannya sosial media, teman-teman. Semua orang bisa melihat. Bahkan orang-orang yang bukan orang percaya, orang-orang non-Kristen pun bisa melihat bagaimana kelakuan dari orang yang katanya adalah hamba Tuhan, teman-teman. Nah, disinilah kita harus belajar memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Ya, kita tidak mudah, tidak sembarang menghakimi orang lain. Kita bisa pelajari dari statement Yesus, teman-teman, dari Matius 5. Ayat 21 sampai 22. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang bisa untuk menghakimi semua orang karena dia tidak bersalah, karena dia suci, dia punya hak untuk
merasa diri lebih baik dari orang lain dan melemparkan penghakiman, melabeli orang dengan perkataan-perkataan yang mungkin menyakitkan. Tapi yang menarik, Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ketika di Matius 5 ayat 21 sampai 22, firman Tuhan berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu," kata Yesus, "setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Jahil ini bahasa lainnya adalah bodoh, teman-teman. Yang ngatain temennya bodoh, yang ngatain temennya kafir, itu dianggap berdosa sama Tuhan dan dipersiapkan untuk dilemparkan kepada neraka yang menyala-nyala. Bayangkan, teman-teman. Ini seorang Yesus. Dia membawa satu pengajaran yang tidak menghakimi, yang tidak melabelkan orang dengan penghinaan, teman-teman. Lalu bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan? Seharusnya kita belajar lebih bijak lagi, lebih sabar lagi, lebih mengendalikan diri lagi sebelum kita melabeli seseorang atau menghakimi seseorang dengan perkataan-perkataan kita. Amin, teman-teman. Belajarlah dari pribadi Tuhan Yesus. Ya, dan satu hal lagi kita temukan di Yohanes 8. Seorang pribadi Tuhan Yesus yang tidak berdosa ketika berjumpa dengan seorang yang kedapatan bersalah, seorang perempuan yang ketahuan berzina, tapi Yesus tidak menghakimi dia, bahkan Yesus tidak memberikan penghukuman buat perempuan ini. Ya, teman-teman pasti tahu ceritanya ketika ada seorang yang perempuan yang kedapatan berzina, lalu orang Farisi dan ahli Taurat membawa dia kepada Yesus. Dan mereka berkata, "Yesus, apa yang harus dilakukan?" Karena menurut hukum Musa, orang yang kedapatan berzina ini harus dirajam pakai batu. Dan yang menarik apa, teman-teman? Yesus tidak langsung buru-buru ambil batu dan menyambit perempuan itu karena dia merasa, "Oh, gue orang benar, gue tidak berdosa, gue akan melakukan." Tapi yang Yesus lakukan apa? Yesus berkata sambil menulis di tanah, lalu Yesus berkata, "Barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang pertama kali melempar perempuan ini dengan batu." Nah, perkataan ini membuat satu demi satu orang Farisi dan ahli Taurat, mulai dari yang paling tua, mungkin dosanya yang paling banyak, ya, pulang pertama, teman-teman. Ya, dia mulai satu persatu mulai meninggalkan kerumunan itu. Dan terakhir tinggal Yesus dan perempuan ini. Kalau dipikir-pikir dari semua yang berdosa itu, mereka tidak ada yang berani merajam perempuan ini dengan batu. Tapi apa kabar Yesus? Yesus kan orang yang tidak berdosa. Yesus orang yang suci. Harusnya dialah yang punya hak untuk menghakimi perempuan ini. Tapi yang menarik apa yang Yesus katakan. Kemana orang-orang ini? Kemana orang-orang yang mau merajam engkau dengan batu? Kata perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Begitupun dengan aku tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Wow. Ini adalah kerendah hatian Yesus, teman-teman. Dia tidak menghakimi orang yang bersalah, ya, tapi dia memberikan kesempatan. Tapi ingat, kesempatan yang diberikan diikuti dengan satu perintah. Jangan berbuat dosa lagi, teman-teman. Kalau hari-hari ini mungkin kita punya kesalahan, kita pernah bikin satu hal yang menjadi sesuatu yang mungkin membuat kita bisa dihakimi, ya. Tapi percayalah, teman-teman, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan pengampunan buat setiap kita, sehingga ketika kita datang dengan kerendahan hati, maka Tuhan pun akan mengampuni kita. Tapi ingat, kata Tuhan Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Amin, teman-teman. Ya, saya berharap dari pesan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, kita akan jadi anak-anak Tuhan yang memiliki kerendah hatian seperti Yesus. Supaya masa muda kita ini menjadi masa muda yang jadi berkat buat banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena kita adalah anak-anak muda yang rendah hati. Anak-anak muda yang tahu bagaimana caranya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Anak-anak muda yang rela mengosongkan dirinya, yang mau menghormati semua orang, baik yang muda maupun yang senior, teman-teman. Dan kita juga jadi anak-anak muda, generasi muda yang tidak sembarang
menghakimi orang lain, melabelkan orang lain dengan statement yang negatif. Amin buat firman Tuhan. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kali ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami juga telah beribadah, menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, dan kami telah bersatu dengan perjamuan kudus. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Walaupun di tengah pandemi kami masih boleh beribadah, walaupun secara online Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu, kehadiran-Mu ada dimanapun kami berada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan, buat Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, juga Gabriel Tuhan, sekeluarga, biarlah terus diberkati oleh Tuhan, dilindungi, diproteksi oleh Tuhan dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Juga buat tim pengembalaan di GBI Ebenezer Tuhan, juga buat setiap aktivis dan juga semua jemaat-Mu Tuhan di GBI Ebenezer. Biarlah mereka boleh diberkati oleh Tuhan, boleh terus Tuhan bertumbuh bahkan kerohanian mereka Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Dan kami percaya perlindungan Tuhan itu nyata atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan kali ini dan kami mau akhiri ibadah kami. Sebelum itu kami rindu untuk menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Mari teman-teman arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita terima segala berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Tuhan Yesus memberkati orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati sanak saudaramu. Tuhan Yesus memberkati studimu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus berikan masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan harapan. Biar apapun yang tanganmu kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Engkau diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan pengurapan penghiburan Roh Kudus boleh menjadi bagian hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday guys, sampai ketemu di lain kesempatan. God bless you. Bye-bye. Let me tell you about him. Jesus is his name. I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus.